Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu? Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo, selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Selamat datang teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran dalam pekerjaan, diberikan kesehatan, dan keluarga juga sehat selalu. Oke, di episode kali ini kami bakal membahas tentang tipis-tipis aja sih ya. Jadi ada tentang Serie A Fantasi, pemenangnya Serie A Fantasi itu tuh kita juga bakal nelpon nantinya pemenang Optis League. Terus kita bakal mau informasiin juga Optis League yang season kedua. Kalau kita itu kan emang ngambilnya per half season kan. Jadi satu seasonnya Optis League itu adalah half season dari Serie A gitu. Nah terus yang ketiga itu kita bakal ngebahas krisis yang dialami oleh Napoli gitu ya. Jadi episode kali ini tuh bakal ngebahas 3 poin utama itu gitu ya. Oke, jadi yang pertama dulu nih, gue bakal bahas tentang Optis League yang baru gitu ya. Jadi season kedua dari Optis League gitu. Jadi Optis League yang season kedua itu pesertanya bakalan sama dan mungkin akan nambah lagi gitu ya kalau ada yang baru masuk gitu. Jadi feel free teman-teman yang mungkin para pendengar nih, kalau misalnya mau join, mulai dari Giornata 20 itu kita hitungnya pertandingan pertamanya. Nah jadi nanti di pertandingan ke-38 apabila poin teman-teman adalah poin tertinggi, maka berhak mendapatkan hadiah jersey original dari Optis gitu ya. Benar kan ya? Secara hitung-hitungan masih aman ya Al ya? Betul, tapi kan ada satu lagi. Jadi di akhir musim kita ada 2 seperti yang kita janjiin di pertandingan lagi di episode kemarin ya. Iya. Yaitu ada yang dihitung dari Giornata 4 juga tetap sampai. Jadi ada 2 pemenang kan, pemenang total poin sama pemenang yang dari half paruh kedua paling banyak. Karena kan kita juga kasihan sama yang kemarin disalip ya di Giornata terakhir ya. Siapa tahu FPL Zigzag dengan adanya pendekatan yang tadi ya, yang full season dia mungkin jadi bisa juara atau mungkin disalip lagi dengan posisi 3 ya. Tapi kasihan karena kan Mas Hendra karena udah juara 1 ya udah nggak bakal dapet juara lagi baik untuk half season kedua. Maksudnya hadiah jersey ya, baik half season kedua maupun yang full season. Karena kenapa kita gitu? Karena kita juga pengen ngasih kesempatan buat teman-teman lain juga gitu yang udah usaha juga gitu. Masa kalau juaranya sama semua kan nggak seru lah sebenarnya. Iya benar. Tapi kan Mas Hendra masih bisa dapat hadiah mingguan gitu. Biarpun memang kalau kita lihat dari statistik sih Mas Hendra salah satu yang cukup jarang juara di mingguan sih. Gitu. Iya, tapi Mas Hendra ternyata looking for the bigger fish. Iya ternyata gitu. Ya kan? Karena buat dia untuk apa saya mengincar hadiah receh-receh kalau saya bisa dapat hadiah utama gitu. Benar. Dan ternyata itu juga ya Mas Hendra itu membuktikan bahwa jadi juara itu ya nggak perlu ada di atas terus gitu. Oke, gue juga sebenarnya ini Rang jujur ya, gue nggak tahu nih Mas siapa yang ketikung di akhir FPL Zigzag. Mas Girbol Zigzag itu dengerin ini apa enggak, tapi kalau boleh gue pengen ngobrol sih sama Mas Girbol Zigzag gitu, gue pengen tahu perasaannya gimana gitu. Kalau dia dengerin dan dia mau nge-DM kita ya kan. Iya. Mau dong Mas, mau ikutan. Karena kalau gue lihat di postingannya memang fokusnya benar-benar di mainan fantasi, tapi memang kalau gue lihat mainnya di FPL.
Iya, makanya dia segala apa fantasi dia ikutin gitu. Dia hunter lah. Dia fantasi master dia. Iya. Wah, gokil. Oke, pokoknya buat Mas Gearball Zigzag jangan menyerah. Kita masih ada di Optis season kedua. Pokoknya pokoknya main terus lah ya. Gue yakin lu bener-bener punya potensi untuk jadi juara sebenarnya. Itu tiba-tiba Vlahovic ngegolin aja itu. Emang Mas Hendra kayaknya feelingnya lagi bagus banget itu. Itu kan. Oke. Menyerah pokoknya intinya. Mungkin sebelum kita telepon sang pemenang kita, mungkin kita bahas dulu kali ya rekap Giornata 19 kemarin ya. Boleh. Pertandingannya aja. Dari mana aja kita mulainya? Mulai dari ini dulu deh. Yang paling seru Fiorentina yang dikalahin sama Sassuolo tuh. Itu sih gue cukup apa ya? Cukup kaget, tapi juga emang Fiorentina musim ini bukan kayak Fiorentina musim lalu ya. Iya. Ngomongnya gimana ya? Fiorentina tuh punya pakem, tapi justru pakem yang sama yang dipakai untuk berkali-kali buat gue hanya keledai bodoh aja gitu yang terjebak sama pakem yang sama berkali-kali gitu loh. Karena buat gue pakemnya Fiorentina tuh sangat fisikal, sangat bener-bener ngandelin direct counter attack. Kalau memang tim yang punya kesadaran atas itu dan punya kualitas harusnya bisa nanganin itu sih buat gue. Karena patternnya bener-bener begitu-gitu aja gitu buat gue. Vincenzo Italiano dengan attacking footballnya sangat-sangat simpel gitu sepak bolanya. Nggak ada yang kompleks dari sepak bolanya Italiano. Ya oke. Kalau dari lu sedikit mungkin. Iya, kalau gue sih ngeliat pertandingannya juga ya memang kan Sassuolo mencetak gol di menit-menit awal ya, mencuri gol di awal dari Pinamonti di menit 9. Terus setelah itu memang permainan dikuasai oleh Fiorentina, ada lebih banyak menyerang. Shoot on target dia punya 3, position 67%. Jadi memang sepertinya setelah mencetak gol fokus Sassuolo lebih ke defensif sih. Dan ya yang gue tonton juga Fiorentina seperti yang Rangga bilang, maksudnya pakemnya itu aja dan kebanyakan pola penyerangan itu dari winger dan ujungnya crossing. Kemarin sih dia memang untuk line up-nya pakai si Zola ya di depan ya. Gue nggak tahu Zola bukan Afrika ya, dia Amerika Latin ya kayaknya. Dia. Balazola itu Afrika sebenarnya. Oh, iya. Seinget gue Balazola itu berarti, Afrika, tapi memang kayak timnya yang nggak lolos. Timnya nggak lolos deh setahu gue. Angola nggak lolos loh. Oh iya. Zito kan juga Angola. Zito Lufumbo, kan? Iya betul. Angola itu nggak lolos ingat gue. Iya, nggak ada di Piala Afrika. Oke. Mungkin sedikit aja ya kalau yang Sassuolo Fiorentina tadi yang lu bilang ya pertandingan yang seru nih, mulai dari apa? Buat gue Hellas Verona Inter sih. Verona Inter seru. Buat gue drama di menit yang akhir menurut gue yang jadi menarik adalah dramanya dan menurut gue adalah kecerobohan dari official itu sendiri sih. Karena kan setelah pertandingan akhirnya official juga mengakui bahwa banyak banyak menurut gue bukan cuma kejadian masalah gol terakhir aja sih buat gue, masalah penaltinya yang bukan yang masalah penalti yang didapatin Verona di menit-menit terakhir. Terus juga buat gue sama golnya Verona juga menurut gue layak didebatkan juga untuk gol dorong itu ya. Iya betul. Itu pun begitupun juga dengan sikutannya Bastoni. Buat gue itu konyol sih buat gue, yang bagian Bastoni sih memang paling epicnya sih, bagian epic dan paling konyol dari pertandingan hari itu sih. Makanya buat gue nggak bilang ini, orang kan selalu ngomong ini Marotalik. Buat gue ini emang kualitas wasitnya Serie A aja sih. Buat gue ya orang bilang mafia lah inilah tapi itulah. Tapi ada hal yang menarik, mungkin lu nggak lewat timeline lu ya mungkin. Karena di timeline gue tuh ada yang bilang, dan emang ini beneran. Jadi si Michel Fabri ini ditunjuk menggantikan wasit yang harusnya sebelumnya. Itu beberapa hari sebelum, dan di postingan itu tuh alasannya nggak dikasih tahu kenapa digantiin. Nah, ya makanya mungkin ini yang memicu ini lagi kan, yang memicu lagi masalah Marotalik itu ya. Iya, tambah lagi tuh mungkin fans-fans yang memang agak sensitif dengan hal-hal itu tambah menyuarakan itu lagi. Tapi yang ya seperti yang gue sama Reza kemarin nge-tag di Pinball ya, itu ada omongan dari Bang Bara kalau misalnya ya ada kemungkinan juga namanya wasit ya, pasti ada human error segala macam, tapi ada sense untuk memberi kompensasi kali ya, kalau karena dia melakukan kesalahan. Jadi kayak ya mungkin si Michel Fabri merasa harusnya juga si Arnautovic itu
golnya Hellas Verona Hellas yang Verona. si Thomas Hungry kan. Itu kan dari Arnautovic kehilangan bola terus jadi gol, sangat baik jadi gol. Nah, mungkin kalau kita lihat dari replay atau dari VAR juga ada sedikit mungkin dorongannya juga jelas gitu. Harusnya harusnya jelas, pelanggaran. Jelas. Jadi wah gua harusnya pelanggaran. Jadi di golnya si Inter yang kedua dia kayak tadi gue habis bikin kesalahan, kayaknya gue harus balas budi nih. Nah, habis itu setelah itu yang gol si penalti yang didapat Verona, mungkin balas budi dari kesalahan dia nggak menganulir gol Inter. Jadi gitu mungkin kalau dari obrolan kita waktu itu sama Bang Bara. Jadi gue bilang gue jadi akhirnya mikir ya mungkin juga ya kan. Mungkin juga itu bisa terjadi gitu. Mungkin tapi menurut gue itu berarti kan mengesampingkan profesionalitas yang ada kan. Buat gue itu jadi yang itu hal yang jauh lebih konyol lagi gitu yang daripada yang sebelumnya. Kalau memang itu ternyata yang dilakukan adalah kompensasi, buat gue tuh tetap hal yang konyol sih. Karena ketika lo melakukan kesalahan ya harusnya lo make sure bahwa lo nggak melakukan kesalahan berikutnya. 2 kali gitu. Iya. Dan ini lebih dari 2 kali menurut gue. Beberapa ada mungkin lu ada nggak yang masalah penaltinya Verona yang Sommer keluar garis. Tapi itu kan udah ada itu kan kalau yang VAR yang masalah Bastoni itu kan memang udah diakuin sama gua lupa namanya siapa Niko siapa itu ya. Dari komisi wasitnya pokoknya. Iya, makanya dia jadi didegradasi, misalnya diturunin ke seri B. Dan itu memang menurut dia harusnya pelanggaran dan dianulir. Oke, terus ada lagi menurut dia kalau yang Sommer itu alasannya karena setelah penalti yang Sommer nggak dapat apa-apa, maksudnya nggak nepis bola ataupun bola reboundnya bukan ke pemain Inter juga, bola reboundnya ke pemain Hellas Verona, makanya itu nggak diulang walaupun si Yann Sommer udah keluar garis duluan sebelum bola ditendang kan. Agak unik. Itu ada aturan ya kalau yang itu? Gue kurang baca, cuman mungkin sepertinya harusnya ketika dia mengeluarkan statement itu harusnya ada aturannya. Ada ya, mungkin dia harusnya berlandaskan aturan kan, dia ngomong seperti itu. Kalau dia asal ngomong dong sih memang agak ngaco juga sih. Emang udah marotalik bro. Marotalik nih, udah kacau banget ini. Iya memang banyak potensi bilang bahwa ini adalah mainannya Bandar ya. Potensi itu pasti selalu maksudnya apapun yang terjadi Bandar yang menang lah intinya kan gitu. Tapi ya buat gue sih enggak terlalu konyol sih. Enggak. Maksudnya gue tahu Serie A juga pasti ada lah permainan kayak gitu ya. Nggak mungkin mereka juga liganya yang bersih banget. Kita tahu semua bahwa emang ini liga-liga mafia juga gitu. Cuman menurut gue Serie A juga lagi mencoba untuk berbenah kan liganya gitu. Kan kayak musim ini udah mulai menyesuaikan dengan jadwal ada Boxing Day gitu ya. Jadi gua rasa sih emang lagi proses aja gitu loh, bahwa wasit-wasit ini juga lagi di menuju ke menuju ke lebih baik lah. Tapi emang ya buat gua konyol aja ketika lo beauty of Serie A. Gue paling benci lagi kata-kata the beauty of Serie A kalau buat hal-hal negatif gini. Karena buat apa lo mengimplementasikan teknologi yang harganya nggak murah untuk end up-nya making mistake juga. Buat gue it's a silly thing buat gue. Mending gak usah ada teknologi sama sekali. Biarkan itu jadi kontroversi sekalian daripada lu invest berjuta-juta dolar. Itu yang gue setuju sebenarnya. Itu yang gue emang dari gue itu bukan pecinta VAR ya maksudnya. Jadi emang gue maksudnya bukan pecinta juga sih. Sepak bola dan kontroversi itu ya emang jadi satu gitu. Jadi jangan zaman dulu kan banyak lah kejadian, apalagi Serie A yang lu kayak tendang perut, injek kaki. Iya maksudnya, dan itu nggak kelihatan sama wasit dan nggak jadi pelanggaran. Tapi memang itu keterbatasannya manusianya kan, bahwa di lapangan lu nggak punya visibilitas itu. Tapi ketika ini lu udah punya teknologi yang bisa diimplementasikan, sangat mudah untuk melihat dan mereview itu. Dan itu kan harusnya dari setahu gue ya, VAR itu bakal dicek ketika ada informasi dari wasit ketiga atau wasit VAR. Iya benar. Berarti kan wasit VAR-nya nggak kerja ya buat gue. Simpelnya gitu aja kan. Iya. Makanya gue nggak kesel sama Inter, yang gue kesel adalah lu udah dibayar mahal gitu. Iya betul. Sama kayak pertandingan mungkin ini bisa disebut hampir kontroversial juga. Cuman ini di Juve lah langsung gue sebut aja ya. Ada slidingnya Federico Gatti yang banyak yang bilang juga harusnya kena kartu merah karena mirip dengan slidingnya Mazzocchi. Mazzocchi dapat kartu merah tuh di Napoli. Kartu merah di review pakai VAR. Iya, di review pakai VAR kan. Emang VAR itu tajam ke yang ke bawah, karena memang di bawah kan. Napoli kan di bawah kan. Iya, kalau atas dia kurang runcing ya. Oke, udah kita menghabiskan 10 menit untuk Inter sendiri nih. Oke lah. Enggak, kan bukan Inter yang kita bahas di situ. Kita justru yang membahas adalah bagaimana kinerja ofisialnya Serie A yang buat gua. Karena waktu itu kan gue bilang bahwa official Serie A lebih bagus daripada Premier League. Ternyata ya sama-sama sampah juga. Ternyata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Sama aja.
Oke, ini pertandingan apa lagi yang menurut lu seru deh? Kalau gua ngelihat Frosinone Monza sih. Frosinone Monza 2-3. lumayan seru. Frosinone yang habis ngegebukin Napoli kan. Iya, betul. Iya, itu comeback gak sih, gue lupa deh. Bentar. Oh enggak, hampir di comeback, maksudnya hampir diseriin. Hampir diseriin. Karena memang Frosinone itu memang tipikalnya dia suka ngejar kan tipikalnya. Jadi Monza tuh udah menang 3-0 duluan. Iya, betul. Makanya sampai ganti kiper dia kalau nggak salah. Di Gregorio tuh diganti di menit keberapa gitu, kipernya jadi gue lupa namanya si itu lucu juga. Sorrentino ya. Juga apa siapa ya? Kenapa ya di Gregorio biar lawan Napoli? Nah, dia tuh diganti dan yang gua seneng di pertandingan ini Valentin Carboni bermain bagus ya, pemain pinjaman dari dari Inter. Dia cetak 1 gol 1 assist kalau nggak salah. Ya. Dan Dani Mota golin lagi. Setelah sekian lama hilang ditelan bumi ya. Akhirnya dia kembali lagi menjadi pemain seutuhnya. Benar-benar dengan kemenangan ini Monza juga jadi naik ke peringkat 11. Sorrentino ya kipernya. Iya. Ke peringkat 11 dan Frosinone masih tertahan di peringkat. Karena kalau lo lihat Frosinone memang tipikal tim-tim yang lumayan panas maksudnya lambat panas gitu. Gua nggak tahu lah mungkin strateginya atau gimana ya. Karena waktu itu lawan Napoli pun babak pertama 0-0 seingat gua. Babak kedua baru dia gol pertama 6-5, 2 gol terakhir di 90+1 dan 90+5. Tipikalnya Frosinone selalu begitu. Emang dia hobinya ngejar deh, nyari greget. Dia kayak mad dog, bro. Iya. Sukanya yang itu, nyari greget. Oke, habis itu gue pengen Milan, tim kesayangan gue menang 3-0. Bagus. Itu bagus kok. Iya, bagus. Traore. Bagus. Itu Bagus. ya. Buat gua di situ highlightnya lebih ke bahwa Pioli akhirnya berani. Menurut gua bukan berani, akhirnya terpaksa untuk memainkan pemain-pemain muda. Iya, ini gue respect sih sama pemain mudanya Milan nih, bukan Piolinya. Karena buat gua kalau tidak ada kejadian badai cedera ini sih buat gua ya tidak ada kemungkinan untuk seorang pemain yang back kirinya siapa Kim namanya? Back kirinya si yang pemain muda itu. Yang pemain muda Giancarlo Simic itu. Giancarlo Simic bukan di tengah. Apa Bartesaghi? Bukan Bartesaghi, beda lagi. Siapa? Jimenez. Oh iya, Jimenez itu. Ya tidak mungkin ada kesempatan bagi seorang Jimenez untuk bisa bermain berseragam Milan di musim ini sih buat gua ya. Iyalah. Karena Traore ketika memang pemain-pemainnya sehat semua sih buat gua nggak bakal ada kesempatan sih. Ya, ini jadi blessing in disguise juga buat Milan bahwa sebenarnya jadi kelihatan gitu Milan punya pemain Primavera yang potensial. Gue masih bilang ini potensial ya, karena bilang bagus lah, panjang kok. Maksudnya pembuktian untuk dia bisa jadi bagus tuh lu mesti lihat dia berseason kan 2-3 musim. Bener, lu punya konsistensi nggak di dunia profesional ini gitu kan? Ini kan maksudnya kayak masih bocah umur 18 tahun gitu loh, Kong. Jadi nggak dengan satu pertandingan lu bikin salto terus dibilang goal of the year terus lu dibilang jadi pemain hebat nggak? Iya, nggak kayak gitu. Dari kayak siapa ya itu? Kayak siapa yang bikin gol salto terus dibilang Garnacho. Kenapa gue mau ngecengin orang gue lupa sendiri orangnya siapa? Si Garnacho. Aduh, kalau Garnacho. Tapi lu bilang Garnacho mainnya bagus. Ya. Untuk usia segitu ya oke lah. Terus main berseragam salah satu tim nggak disupport. Tim besar tapi ya kualitas Garnacho-nya nggak disupport apa dianya nggak nyupport? Nggak nyupport, banyak larinya sprint kagak jelas. Hoylun kan jadi nggak bisa gabut. Hoylun gabut. Ini podcast Serie A. Iya, sorry. Ya, itulah kurang lebih buat gua, menurut gua sih highlightnya di Milan lebih ke situ ya, karena lawan lo Empoli nggak sih? Iya benar. Empoli yang masih struggle juga. Ya mungkin nggak ngomongin Poli satu lagi tuh yang kalah 3-0. Ini Empoli berarti Salernitana ya. Enggak, gue mau bahas Poli itu terakhir nih. Gue pengen minta tanggapan dulu. Juve masih menghantui Inter gimana ya dengan main yang gitu-gitu aja. Gue expecting kemarin seri ya, karena Salernitana juga pasti nggak akan mengulang kesalahan yang kedua kalinya. Dia habis dibantai sama Juve 6-1. Diulang. Ternyata sebenarnya dia golin duluan kan. Kartu merah tapi kan. Iya, gara-gara kartu merah si Maggiore itu mungkin sedikit merubah pertandingan juga sih. It's a silly thing buat gue. Betul. Maksud gue udah tahu dapat kartu kuning kan. Dia kartu kuning 2 kali kan. Iya, gue nggak tahu mindsetnya Filippo Inzaghi itu cara berpikirnya gimana ya ketika lo dapat keunggulan. Defensive stance-nya itu jelek banget buat gue. Cara mereka bertahan, cara mereka untuk melakukan pelanggaran, cara mereka untuk ngepres, buat gue berantakan banget itu karena kejadian ketika lawan Milan. Buat gue ketika lo unggul, cara lo bertahan kayak dia nggak punya DNA bertahan, tapi ya nggak cocok gitu. Buat gue nggak cocok aja. At least lu harus menemukan cara bertahan lu aja sih buat gue. Ini
ini buat gue masih belum ketemu formula yang tepat sih. Ya pada akhirnya kebobolan di menit-menit akhir lagi. Dan gue ngelihat Juve-nya juga sebenarnya ya itu kan yang udah unggul 10 satu pemain di menit ke 53 ya hampir. Jadi babak kedua baru main nggak nyampe 10 menit udah unggul pemain gitu. Tapi yang nyerangnya gitu-gitu aja. Maksudnya dia membombardir. Memang secara possession menang banyak, hampir 70-30. Cuman ujung-ujungnya finishing final pass-nya dari crossing lagi, crossing walaupun memang akhirnya gol terakhir tercipta dari crossing juga sih. Iya betul, crossing juga. Cuman itu yang attempt keberapa kalinya kan itu. Dan itu yang buat gue jadi lumayan aneh aja sih lu untuk melawan 10 pemain dengan defensive stance yang buat gue B aja, numpuk main di belakang yang positioningnya juga kadang suka nggak rapet juga. Ya lu harus butuh waktu hampir 45 menit lebih untuk bisa membobol gawang pemain yang isinya 10 pemain doang. Ya itulah gitu. Juve bro, dia emang mainnya grinta aja, udah mainnya gerabak gerubuk aja, yang penting seradak seruduk. Gue sih cuma berharap ya memang Inter atau Milan yang juara di musim ini supaya at least fans Juventus juga sadar bahwa tim lo ya emang di situ-situ aja gitu. Iya benar-benar, gue berharap sih, maksudnya kalau ini sampai Juve lagi juara sih emang buat gue mundur. Ya udahlah ya, kayak aduh sayang banget deh. Buat gue Serie A jadi mundur. Nah kalau Milan tadi kan punya Stefano Pioli. Nah ini ada Stefano Mazzarri. Napioli. Kemarin kan Azari kemarin yang kan Mazzarri ada di atas kan? Di akuarium Mazzarinya. Jadi yang di bawah ada Azari. Jadi bahan tertawaan. Asisten Mazzarri. Oh iya anjir baru connect gua. Nah, ini gua menarik nih. Ini bahas Napoli jujur menarik banget. Mungkin pertanyaan kan di beberapa episode lalu gue nanya ke Rangga ya apa yang salah dengan Napoli. Nah sekarang gue udah mulai tahu nih teman-teman kesalahan di Napoli nih informasi buat lu juga di. Jadi sebenarnya gini, gue baru baca juga nih berita di The Athletic ya. Ini menarik nih, dikupas lumayan detail lah ya itu bahasan Napoli di situ. Jadi ada beberapa kejadian unik nih waktu lawan Roma itu katanya kalau dia yang ditulis di artikel yang gue baca itu si Walter Mazzarri itu tuh harus menjelaskan kenapa dia kalah gitu. Gue nggak tahu harus jelasin ke Aurelio De Laurentiis. Apa namanya? Aurelio De Laurentiis atau ke siapa lah gitu. Atau ada juga berita yang bilang emang dia mau ketemu sama keluarganya di dekat-dekat Roma situ lah, mungkin nanya lowongan pekerjaan gitu kan. Tapi intinya dia itu ketinggalan sama bis timnya. Jadi akhirnya dia harus naik taksi. Dan ada fotonya juga kan dia ngerokok. Ada videonya juga. Jadi dia lagi nge-vape gitu kok, yang rokok elektrik yang ada batangannya gitu yang biasa diisep sama Ripo. Ripo itu teman kita ada lah. Gue pengen nyebut mereknya tapi jangan, belum ada brandnya. Belum ada brandnya ya. Pokoknya lu tau lah ya yang ada puntungnya gitu. Rokok elektriknya tuh. Karena itu juga dipakai sama dia pas lawan Torino kemarin. Nah, itu terus dia di bawah pohon kayak nge-vape, kayak nggak tenang gitu asli deh. Ini emang ternyata tekanan Liga Eropa tuh gede juga ya. Maksudnya emang kelihatan banget gitu. Ya kalau dia sadar tekanan Liga Eropa sebesar itu ngapain dia ngambil? Iya ngapain dia ngambil, dan Napoli juga baru juara gitu. Nah itu ada kejadian unik pertama. Nah terus kejadian unik yang kedua nih, bukan kejadian unik sih sebenarnya, ini lebih ke berita unik. Jadi pas gue baca gue agak tergelitik gitu ya. Jadi Napoli setelah juara kemarin kan kita tahu ya teman-teman ya, sentuhannya, cara permainannya anak-anak Napoli ini gitu ya, pemain-pemain Napoli ini udah nggak seperti musim lalu gitu. Nah ini akhirnya ada juga pengakuan dari Aurelio De Laurentiis bahwa dia ngomong gini, iya gue salah, gue menunjuk Rudi Garcia di awal musim untuk menggantikan Spalletti karena jujur ekspektasi gue itu bermain Rudi Garcia itu membawa tim ini bermain seperti era Spalletti itu udah cukup buat gue gitu ya. Tapi gue juga mengakui bahwa gue salah. Rudi Garcia itu ada ngomong ke gue, katanya Rudi Garcia itu ada ngomong ke gue bahwa gue itu nggak ada loh nonton pertandingan Napoli Bro Laurentiis di musim kemarin nih waktu dipegang Spalletti gitu. Nah terus si Aurelio De Laurentiis ini kayak nggak percaya gitu, terus dia ketawa doang gitu. Tapi akhirnya tetap nunjuk Rudi Garcia. Nah, inilah jadinya, Kong. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya tim apaan sih, Kong?
habis juara kok tiba-tiba foya-foya ngebuang-buang semua peluang yang ada gitu. Coba gue nggak mau kalau dulu deh kok. Coba kalau dulu deh yang mungkin bukan fans Napoli ya, lu ngedenger berita kayak gitu tuh gimana Lu politik nggak? Gue dengan mengganti pelatih yang sebenarnya nggak buruk-buruk amat aja gue udah bingung gitu loh. Maksudnya Luis Garcia tuh gue nilai nggak buruk-buruk amat ya. Luis Garcia mah bagus, Rudi Garcia. Rudi Garcia maksudnya ya di musim pertamanya dengan hasil yang ternyata yang kan nggak jauh lebih buruk daripada Mazzarri kan ternyata sampai kita lihat hasilnya sekarang kan. Itu juga udah bikin gue bingung makanya. Terus nunjuk Mazzarri lagi yang secara formasi sebenarnya berbeda dengan Rudi Garcia. Iya. Itu kebingungan gua kedua ya. Terus ada lagi sekarang masalah yang baru yang agennya Kvaratskhelia ngomongin Osimhen. Itu gua ada apa sih tim ini? Nggak dari pemilik, pelatih sampai ke agen pemainnya loh ini. ada aja masalahnya gitu. Semua ribet. Gua nggak ngerti sih, tapi lu gimana ya maksud gua? Lu bayangin deh jadi fansnya gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan Rangga doang nih yang kita tahu ya. Sama 15 orang, 14 orang lainnya ya. Abang-abangannya Rangga gitu. Tapi gimana ya? Lu habis tim lu juara, lu punya itu ekspektasi ngepromosiin from Napoli to the world gitu ya. Ada tagline gitu from Napoli to the slum. Iya, maksudnya ya gue mungkin kalau mencoba memposisikan gue sebagai fans Napoli, memang sebelum juara ya pasti kan mereka nggak ada ekspektasi apa-apa gitu. Cuman ini juara dengan selisih poin yang cukup banyak. Betul. Dengan pemain yang ditinggal juga beberapa aja sama plus pelatih. Ya kayaknya nggak sampai sejauh ini harusnya turunnya segitu loh. Dan dengan sekarang from the top to the mid ya ini hampir mid kan udah 9 ya. 9 lah ya. 9 betul. Iya jadi anjir kok gini. Gue expect-nya mungkin di 4, di 5 gitu zona Eropa sekarang. Tapi ya cukup jauh sih turunnya ini. Maksudnya bukan secara poin dan atau ini ya secara permainan, chemistry pemain. Gue ngeliatnya sih gitu. Balik lagi ke pertandingan Napoli melawan Torino ya, yang bisa gue buat gue itu adalah hiburan yang terbaik ya untuk tertawa di akhir pekan ya. Tapi jujur lu ketawa-ketawa getir gak sih? Iya ketawa getir lah, gak mungkin gue tertawa karena bahagia adalah kebodohan. Ini kayak gue menonton stand up komedinya Ricky Gervais ya, bahwa stand up yang dark jokes, getir, sarkas. Nah ini nih itu persis. Di Netflix lagi itu tuh yang baru tuh Ricky Gervais yang baru. Ricky Gervais yang baru gue habis nonton juga dan gue habis nonton seriesnya juga bagus banget ternyata. Iya ada sedih, ada kocak, ada dark, satir, semua nyampur di situ. Afterlife. Iya betul. Itu gue nonton. Nah makanya ini buat gue mengingatkan gue ketika gue nonton Ricky Gervais ya, bahwa lu menangis, lu ketawa, jadi itu di saat yang bersamaan itu seperti orang kena sakit mental sebenarnya. Iya benar. Kalau lu teman-teman mungkin ada yang nonton untuk menertawakan Napoli ya pada saat pertandingan itu, buat gue yang bisa gue gambarkan adalah ada 11 orang bermain lawan 11 orang lain, di mana 11 lainnya mungkin punya goal yang jelas. Yang satu ini 11 ini datang dengan kondisi kita mau ngapain di dalam lapangan. Terlihat bahwa tidak ada koordinasi sama sekali, cuma ada satu big chance. Tapi yang itu bisa dipegang sama Azzarri juga kan, asisten Mazzarri. Ya, Nicolo Frustalupi. Jadi Nicolo Frustalupi ini mantan asisten pelatihnya. Dia ini adalah pelatih U20-nya, head coach-nya U20-nya Napoli. Jadi ditarik sebagai asisten pelatihnya Mazzarri. Walter Mazzarri. Karena mungkin dengan harapan, ya gue kenal lu dari lama juga, karena Frustalupi orang lama juga. Mungkin dengan harapan lu bisa ngebantu nge-branding gue juga di back office. Ya ternyata membuktikan bahwa dia cukup main jadi pelatih U20 aja ya, tidak perlu harus main di senior karena tidak ada guna sama sekali ya. Ketika kebobolan dia ngeliatin kertas yang gue sama adik gue bilang bahwa dia lagi nulis-nulis ketika mungkin ada lowongan di LinkedIn ya. Itu mungkin dia lagi nyatat-nyatat, ini ada job baru di LinkedIn gitu. Karena tidak ada perubahan taktikal sama sekali, dan maksud gue perubahan yang cukup signifikan terjadi pada saat mengganti Zielinski yang bermain seperti nunggu gaji keluar aja karena kan mau pindah ke Inter, digantikan dengan Mazzocchi yang dia adalah kelahiran Naples. Born and bred di Naples, biarpun tidak di Akademi Naples, untuk bermain selama 6 menit dan kartu merah 4 menit 52 detik lebih tepatnya. Ya 6 menit lah ya.
Nah, kalau kita round up 6 menit. Ya, 5 menit Yang dong. 5 menit, Ya. cuma 4 menit, 5 menit ke bawah. Yang kita akan yakini bahwa itu adalah pertandingan terakhir Mazzocchi di berseragam Naples ya. Itu sudah cukup kita gambarkan sih, karena dengan harga 3 juta euro untuk bermain 5 menit dengan kartu merah sih buat gue itu cukup worth it ya. Karena dengan kejadian itu dari Napoli kalah 1-0 jadi 3-0. Buat gue it's still a good things ketika dia masuk biar membuktikan sekali lagi bahwa memang tim ini sampah gitu. As simple as that gitu. Ada beberapa note yang mau gue bahas. Yang pertama itu kejadian ketika Mazzarri di rehire. Orang-orang di Naples bingung karena terakhir statementnya Aurelio De Laurentiis tentang Mazzarri pada saat pindah ke Inter itu adalah ketika gue punya pacar, terus pacar gue cabut, terus dia pindah ke laki-laki kaya lain. Ya buat gue sih dia is a whore and I won't visit and meet him anymore. What happened next? Ya, he meet the whore. Ya makanya menurut gue, jadi kayak menurut gue it's beyond a joke lah. Buat gue, ya mungkin yang kalau teman-teman mau cek di Indo Napolitano, buat gue banyak komentar di situ lah. This season is a joke transfer yang dilakukan. Padahal Mazzocchi itu di Salernitana cukup krusial lah buat gue perannya di Salernitana. Iya, musim ini lagi bagus makanya dibeli kan. Musim ini bagus dan cuma sampai menggeserkan Dreva ke kiri, ke kanan, ke depan gitu makanya. Iya betul. Karena kan waktu itu 3-4-3-nya Filippo Inzaghi juga berporos di Mazzocchi kan di kanan kan. 3 juta euro bargain dong, transfer bargain dong. Tapi untuk 5 menit kartu merah sih buat gue it's beyond a joke lah. Buat gue sih yang lebih joke adalah menempatkan Mazzocchi sebagai gelandang menggantikan Zielinski, di mana lo tahu di Napoli itu ada orang namanya Deme gitu. Gue kasih tahu aja nih, maksudnya takutnya Mazzarri takutnya lupa gitu. Ini mungkin Mazzarri lagi bingung mau dengerin apa. Mazzarri jadi ini ada namanya Diego Deme yang gajinya itu 3 juta euro per season. Kalau mungkin Mazzarri lupa bahwa itu dan pemain 3 juta per season itu baru main sekali musim ini, takutnya lupa. Oh saya ada pemain namanya Diego Deme gitu, takutnya lupa nih. 2 ada juga namanya Gianluca Gaetano. Nah itu pemain aslinya Napoli juga ya. Mungkin Mazzarri lupa juga mungkin, saya ingetin. Itu ada namanya Gianluca Gaetano. Nah itu dia bisa main di gelandang juga, saya kasih tahu nih, takutnya lupa dia juga. Ada lagi mungkin pemain Primavera, Coli Sasso, itu mantan Primaveranya Milan, itu bisa dipakai tuh. Orang Afrika juga. Jadi ya kurang lebih itu informasi-informasi yang bisa saya sampaikan ke Mazzarri kalau sekiranya dia lupa bahwa atau Niccolò Frustalupi lupa karena lagi sibuk nyari job kan di LinkedIn. Iya benar. Nah itu mungkin beberapa hal lah yang bisa gue highlight tentang Napoli lawan Torino. Karena banyak yang ingin saya omongin tentang Napoli banyak, tapi buat gue still is a beyond a joke. Yang tadi yang diomongin masalah agennya Kvaratskhelia sama Osimhen. Kalau gue jadi Napoli maupun jadi Kvaratskhelia udah pasti agennya gue pecat. Iya marah-marah juga kan si Kvaratskhelia. Si Osimhen sampai udah nyebut namanya jelas. Iya, Osimhen tuh nyebut nama dan dia benar-benar sampai swearing gitu. Udah bukan kata-kata politis lagi, swearing gitu. Itu buat gue, ya ini udah semuanya mess up gitu. In every level ini udah. Jadi gue kalau udah kesel biasanya gue ngomong pakai bahasa Inggris soalnya, karena kalau gue pakai bahasa Indonesia banyak kata-kata kasarnya jadi kayak terlalu kasar everything is a mess up buat gue. Pokoknya intinya Napoli ini emang udah nggak tahu akar permasalahan, bukan nggak tahu akar permasalahan di mana ya. Akar permasalahan itu nggak cuma satu gitu. Jadi udah merembet kemana-mana dan ini mengakar, berakar dari segala kompleksnya si Aurelio De Laurentiis yang merasa bahwa dunia ini berporos demi dirinya. Enggak gitu bos, maksud gue ngerasa dia tuh ada orang tua yang punya duit aja, egosentris banget, gila lu. Ya inilah ketika lo mempercayakan klub ke orang yang punya studio film, ya banyak drama. Iya, cuman emang punya duit. Iya, dan good newsnya adalah ada Antonio Conte datang di pertandingan Torino melawan Napoli, di mana mungkin dia juga kayaknya bukan ini yang mau gue ambil. Kayaknya mungkin saya ambil Milan aja, nggak apa-apa. Iya, Conte tuh ada berita Conte tuh mau ke Milan juga. Karena, gosip ya, dan, rumor. Buat gue yang cukup mengagetkan, buat gue ini hal yang mengagetkan karena ini tidak pernah terjadi di Napoli di era manapun buat gue. Adalah ketika ditawarin Antonio Conte 8 juta euro per season. Dengan dengan kebebasan untuk hak transfer. Buat gue itu it's a thing. Buat gue ini hal yang baru yang pernah gue denger di Naples. Itu membuktikan bahwa ADL udah desperate. Itu simple thingnya. Dan itu di reject sama Conte. Karena dia nggak mau di mid season.
Padahal Iya. sebenarnya ya Conte itu ya untuk gaji di Italia itu udah paling tinggi 8 juta. 8 juta tuh paling tinggi. Soalnya waktu di Inter itu sekarang Simeone Inzaghi itu di 7,5. 7 bareng sama si Mourinho. siapa? Sama di bukan Allegri. Iya, Allegri sama Simone yang lebih Iya. yang paling tinggi sekarang. Ya waktu di Inter juga segitu angkanya dan demand-nya di atas 7,5 nggak dikasih sama Inter, makanya dicabut. Dan 8 juta. yang terpenting adalah dia bisa itu loh, apa yang tadi demand bisa ngatur bebas transfer. Nah, itu yang nggak bisa dapat di Inter dia, makanya dicabut. Ini nggak pernah di Napoli tuh even pelatih sebesar ya, gue bukan bilang sekelas karena kelasnya memang cupu banget. Sekelas Carlo Ancelotti itu gajinya jauh di bawah itu dan tidak ada hak bebas transfer di zamannya Ancelotti. Itu pelatih terbesar di eranya Napoli kan. Iya itu kan, maksudnya yang nama besar gitu. Karena Spalletti kan bukan nama besar sebenarnya, mesti diakui. Spalletti juga di Serie A ya mediocre level. Spalletti itu ngegantiin siapa sih? Ngegantiin Gattuso apa Rino sih? Gattuso kan? Gantiin Gattuso. Di mana Gattuso pindah ke Fiorentina nggak nyampe 2 minggu part ways kan. Akhirnya dia pindah ke Valencia waktu itu. Iya benar. Ya itulah maksud gue, banyak hal-hal yang buat gue jadi sebenarnya malas sih buat harus riset lagi tentang Napoli karena memang situasinya memang lagi sekacau itu gitu, sekacau dan sehancur itu ya. Gue cukup berharap ya nggak memalukan aja sih, season ini nggak berakhir memalukan aja, cuma itu doang harap semua fans. Gue ngobrol sama komunitas di luar juga, mereka ya ekspektasinya udah nggak amat besar, lu at least lu selamatin muka lu aja gitu. Iya, tapi sebenarnya ada kemungkinan gak sih Rang kayak Mazzarri itu bakal dipecat terus digantiin lagi sama dia udah pelatih ngajuin baru? resign kemarin. Udah ngajuin resign? Dari yang kekalahan 3-0 lawan Torino ngajuin resign, Langsung tapi si general GM-nya itu si gue lupa namanya, itu dia bilang bahwa ya kita masih percaya dengan Mazzarri. Mungkin itu kata-kata politisnya, tapi buat kata gue kami tidak punya pilihan lain. Jadi ya mau nggak mau ya lu kelarin kerjaan lu udah bikin malu. Iya, justru lu kelarin dah. Iya, Napolinya yang belum punya pilihan kayak ntar dulu nih nggak ada yang ngerjain ini siapa? nanti gitu kan. Ini Brustalupi nih mas ini lagi nyari kerjaan di LinkedIn, lu lagi mau cabut. Sporting gitu. Director Napoli namanya Mauro Meluso. Ya. Gua nggak tahu backgroundnya dia siapa. Ya yang pasti ya bagus lah lu dapet kerjaan di Naples nggak ngapa-ngapain. Ya. Oke. Jadi mungkin untuk rekap serinya gitu aja kali aja ya. Iyalah. Ya gitu aja, udah terlalu banyak curhat gue. Makanya gue malas kalau ditanya Napoli karena curhatnya banyak. Nah tapi ini mungkin terakhir gue akan membacakan sedikit berita, bukan berita sih, ada result. Ini adalah Ital Press, kalau kalian tahu Italian Press. Itu membuat dia Apa tuh? Di paruh musim ini dia nanya ke seluruh pelatih ya. Ada 3 pertanyaan. Apa tuh? Wah. Pertama, Dong, surprise team so far. Kedua, surprise player so far. Ketiga, who will wins the Scudetto? Oke. Nah ini dari seluruh pelatih ini yang dapat result terbanyak, maksudnya dari dapat voting terbanyak. Untuk pertanyaan pertama, surprise team so far, Bologna dengan 11 votes. Kedua, surprise player so far, Zirkzee dengan 7 vote. Zirkzee, oke. Yang ketiga, siapa yang akan menang Scudetto? Inter 12 vote. Oke. Nah, sebelum gue memberikan beberapa jawaban yang menarik dari pelatih-pelatih, gue pengen nanya ke kita semua lah ya. Dari 3 pertanyaan itu siapa aja? Kalau dulu kali aja. Gue sama semua. Semuanya. Kalau gue sama semua. Kalau gue untuk tim so far ya ini surprise, Bologna sih. Surprise Bologna. bisa jadi paling jelek. Maksudnya ekspektasinya ya bisa jadi harusnya bagus jadi jelek jadi bagus. Iya, tapi gitu. kalau ini kan in the good ways lah kalau gue bacanya kayak the most surprising team ya Bologna kalau gue. Karena kalau misalnya gue kaget-kaget ya ada Sassuolo, Fiorentina yang menurut gue sebenarnya tempatnya nggak di situ gitu, lebih buruk gitu. Salernitana pun ada di dasar klasmen, buat gue itu di luar ekspektasi gue. Maksudnya Salernitana paling nggak ya di atas zona degradasi lah gitu. Nah terus kalau buat gue tadi ada pemain yang apa tuh namanya? Siapa yang surprising? Gua sih sebenarnya Gudmundsson sih sebenarnya. Kalau gua si Gudmundsson Genoa tuh. Cuman ya Zirkzee boleh juga lah. Tapi kalau gua lebih vote Gudmundsson gitu. Karena gua pribadi suka permainannya, kelicinannya gitu ya. Ada lagi sebenarnya pemain kalau misalnya yang lumayan ngagetin buat gue ya si itu sih kipernya Monza sebenarnya si Gregorio. Tapi kan di musim lalu juga bagus sih. Menurut gue kalau harus milih lagi surprise player sih buat gue Marcos Thuram sih.
Oh, Marcus Thuram boleh sih. Iya, nggak ada yang expect dia bakal langsung ngegas di musim Iya, pertama. masalahnya tapi setelah kemarin nggak ditemenin Martinez sama sekali, hilang dia. Masalahnya sih di situ sih. Iya, tapi kalau Zirkzee sama Gudmundsson kan kayak dia yang ngegendong kan, dia jadi bersinar banget. Nah, terus kalau who will win Scudetto ya no debat sih. Inter sih. No debat kalau itu. No debat ya, tapi itu pun juga vote-nya cuma 12 dari 20 sih. Iya, tapi ini ada 6 pelatih yang nggak jawab, yaitu ada Mourinho, Sarri, Allegri, Palladino, Gilardino, dan Thiago Motta. Mungkin nggak sempat lah waktunya ditanyain. Jadi jadi kan kurang 6, harusnya ada 14 ya. Dua tim yang dipilih itu adalah Inzaghi nggak answer, Simone Inzaghi nggak jawab. Terus Ranieri jawabnya Juve. Ranieri jawabnya Juve? Ya karena kan dia ya Juve banget lah. Enggak, di Ranieri dia itu Roma banget sebenarnya. Mungkin dia nggak mau Inter menang kali. Tapi lu sama berarti Rang? Kayak yang di banyak manajer ini jawab ya? Hampir sama. Ya, karena itu logik banget sih. Iya, kalau tapi hati gue tuh pengen Milan gitu tetap juara. Ntar siapa tuh Inter tapi dengerin dulu. Cedera. Tapi dengerin dulu. Kalau sebelum itu gue sama juga. Mungkin kalau tadi bener, kalau in good ways bulunya, kalau in the bad ways ya Napoli yang bikin surprise. Sama gue surprisein sih musim ini. Nah, ini jawaban pelatih lu nih, Pioli. Lu mau tahu nggak? Nomor 1 jawabannya adalah Bolonya bener. 2 Gudmundsson. Oke, sama Ketiga dia jawabnya Inter. Tai emang. Pioli jawabnya Inter. Kontoru. Tahu nggak, berarti lo sebenarnya lo sama Pioli udah punya kesamaan. Kontoru. Sama ya, jawaban gue juga Inter ya. Iya. Karena memang kualitasnya memang di situ. Enggak, tapi babi. Berarti dia pelatih babi kayak gitu. Berarti dia satu visi tapi kualitasnya memang di situ. Padahal masih di peringkat 3 gitu, tapi dia udah bilang ya enggak lah, buat gue itu common sense lah. Maksud gue ya lu kan bilang potensi. Enggak usah dibelain lah, Kong. Enggak usah dibelain lah. Gue enggak ngebelain, tapi maksudnya enggak ya kalau lu ngomong Milan lu dicibir satu media aja gitu, namanya halusinasi. Iya, tapi gini sih. Bisa jadi juga sebenarnya itu strategi psikologisnya Pioli. Buat gak ngasih tekanan ke pemain Milan. Itu yang pertama. Dan kedua, untuk bikin Internya sendiri lengah gitu. Kan kayak memang kan Allah di Al-Qur'an ini bilang ya bahwa pujian-pujian yang berlebihan itu tidak baik gitu untuk manusia. Nah, ini sengaja nih dikasih pujian-pujian Inter juga tidak senyaman Napoli musim lalu gitu, karena gap poinnya masih mepet banget. Mati lu Inter lu. Iya. Tapi ya Napoli musim lalu kalau kepleset 6 giornata baru kalah kan, makanya terlalu jauh. Iya, tapi Inter sih kalau gua ngelihat ya Inter tetap sangat berpeluang lah gitu. Gua maksudnya ngelihat itu wajar juga. Tapi kalau untuk Pioli ya gue kesel ya. Cuman bisa jadi juga kayak gitu sih. Dia menghindari dia dihujat dan emang mungkin ngasih apa ya, less pressure ke anak-anaknya dan juga ngasih tekanan juga ke Inter sebenarnya kan. Maksudnya ekspektasi itu juga beban kan sebenarnya. Iya betul. Betul. Ya makanya si Inzaghi juga nggak jawab pertanyaan terakhir tadi. Siapa yang akan menang Scudetto dia nggak jawab. Cuma jawaban 2 yang lainnya, tim yang bikin kejutan Frosinone, player yang surprising Zirkzee juga. Frosinone lumayan mengejutkan lah buat tim-tim besar. Gue suka si Sule itu, gue mengejutkan buat gue si Sule itu. Si Sulenya. Kan Sule kan memang udah lumayan oke kan dari zaman. Kalau Gasperini jawabnya pemain Ederson Atalanta. Ya karena dia baru juga di musim ini kan. Tim yang bakal menang Juve kalau Gasperini. Terus mungkin siapa lagi? Mazzari jawabnya Bologna, Zirkzee Inter. Pipo jawabnya Bologna, Buongiorno. Iyalah kalau dia jawab Napoli gue pukulin pala yang bener-bener dah. Terus yang menarik ada Ciovi, ini pelatihnya Empoli ya? Empoli. Apa Udinese, lupa gua. Ciovi itu lupa gua. Udinese kayaknya, Udinese. Lupa. Nah, itu jawabnya Frosinone Payero, pemain Udinese sendiri saudara. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau tahu list lengkapnya, kalian bisa langsung ke Twitternya IFTV official ya. Dia udah nge-recap langsung tuh di situ. Jawaban dari para pelatih. Oke. Itu aja untuk episode kali ini. Kita akan ngobrol sama Bang Hendra ya. Oke, coba kita langsung. Ya, langsung aja kita telepon. Kami udah terhubung nih sama Mas Hendra yang memenangkan Optis League ya di season paruh musim pertama. Congrats, Mas. Congrats, Mas. Mas Hendra, jadi Mas Hendra kan berhak membawa pulang hadiah jersey ori nih ya
Dan kalau nggak salah requestnya Mas Hendra itu Inter yang musim ini ya? Iya. Ya. Interisti ternyata nih. Mas dari Bekasi berarti ini nih sama nih anak Ici Bekasi nih Mas Aldi nih Mas. Masih satu member sama Mas Aldi. Betul. Tapi Mas Hendra orang iya kayak parah lu. Kacau banget. Enggak lah, Mas Hendra pernah beneran lah. Oke, Mas Hendra. Tapi aku mau nanya dulu langsung aja ya. Mas Hendra kan sebenarnya nyusul ya di belakang tuh. Jadi Mas Hendra itu kan nggak yang ada di 3 besar awalnya. Mas Hendra tuh ada di 5 besar. Terus akhirnya bisa lolos ke jadi posisi 1 nih Mas. Mas tapi lu di Giornata 19 itu sebenarnya lu ada ini gak sih Mas? Lu ada apa tuh namanya feeling gak sih kayak gue bisa menang nih, coba lah gue gambling pakai masang Vlahovic jadi kapten gitu. Atau gimana Mas gitu di Giornata 19 itu tuh strategi lu gimana waktu lu nyusun tim itu? Coba ceritain ke teman-teman pendengar optis nih Mas. Tadinya sih mau kaptenin si kiper Inter sih, Sommer. Oke. Cuma pas ngeliat lawan Juve lawan agak ini ya coba gue pasang Vlahovic. Padahal itu Lautaro Martineznya gue bikin cadangan. Oh iya. Ternyata cedera. Iya, ternyata main kan Lautaro Martinez kan. Main. Tapi Mas Mas Hendra tuh ikut si Optis League ini bener-bener dari awal ya, dari Giornata 4 ya Optis League ya? Kan iya, kita mulai di Giornata 4 tuh. Iya kan? Iya dari awal pas ngeliat coba join aja iseng. Iseng lah ya. Tapi bener kayak gini aja. Jadi Mas Hendra ini cuma 2 kali masuk top 3 pemenang optis mingguan. Di Giornata pertama yaitu di Giornata 4 itu dia nggak menang di setiap Giornata gitu. Dia menang 2 kali doang. Di Giornata 4 dia peringkat pertama, dan di Giornata 19 Giornata terakhir dia peringkat kedua. Poinnya tuh selalu stabil gitu, nggak turun-turun banget, nggak naik-naik banget gitu setiap Giornatanya. Ya, jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya untuk lu jadi juara, lu tuh nggak perlu ada di posisi 1 terus-terusan, Pak. Berarti lu hanya perlu ada di posisi 1 ya di akhir, di Giornata terakhir gitu. Mungkin itu yang akan dilakukan oleh AC Milan berarti. Di Inter kan sekarang di atas terus nih. Nah, terus kayak tiba-tiba AC Milan nih gitu kan di Giornata terakhir. Kontroversi sekali. Mas Bisa jadi. Masih ada waktu nih ya. Aman kan, Mas? Aman masih. Gue bacain dulu nih skuad Mas Hendra yang bikin Mas Hendra bisa nyalip di Giornata ke-19. Untuk kipernya pasang Jan Sommer, terus backnya ada Gianluca Mancini, Bremer sama Berat Jim City. Tengahnya ada 4, Cole Panic, Don Koopmeiners, Christian Pulisic dan Bryan Cristante. Depannya ada 3, Olivier Giroud, Vlahovic dan Martinez. Dan Mas Hendra ngekaptenin Vlahovic ya. Terus di cadangannya masih ada Radu Drusin yang punya 7 poin sebenarnya. Nah, dari konsistensi lu itu sebenarnya ada ini enggak sih Mas? Sebenarnya kan ini mungkin rahasia lu ya. Bisa nggak lu kasih tips sedikit, apakah lu selalu nontonin Serie A atau gimana gitu? Coba deh. Lu ceritain ke kita. Ya nontonin juga sih sebenarnya, nontonin pertandingan yang lain-lain juga kadang. Oke. Cuma jujur itu waktu di pertengahan Giornata sempat nggak kepegang sih kadang, gue cuekin. Iyalah. Sibuk kerja. Tapi emang Mas Hendra sendiri berarti itu ini ya Mas ya, emang ngikutin Serie A secara umumnya juga ya, jadi nggak yang cuman kalau Aldi kan dia nontonnya pertandingan Inter doang nih, culun dia. Yalah, berarti Mas Hendra tuh adalah nonton mungkin Atalanta sesekali, Roma sesekali gitu-gitu kali ya? Iya tergantung. Lagi pasif kerja, iseng nggak ada pertandingan itu gue iseng aja gue tonton. Oh iya. Berarti ini menarik ya Mas Hendra tuh bener-bener ngikutin Serie A berarti ya. Maksudnya kan kadang-kadang kan sering kali kan jadwal Serie A itu sebenarnya bentrok sama jadwal Liga Inggris kan. Mas Hendra tuh berarti masih nonton Serie A berarti ya? Secara masih nonton Serie A. Mas Hen, ini mungkin dua pertanyaan sedikit nih, ada 2 pertanyaan sebelum ditutup nih Mas Hen. Yang pertama itu gue mau nanya ini sih, Mas Hendra tuh kalau dengan adanya si Optis League ini tuh sebenarnya cukup terhibur nggak sih? Maksudnya jadi ada mainan baru atau kayak jadi ya lumayan lah buat ngumpul sama pecinta Serie A yang lain gitu. Itu gimana Mas? Mungkin ada kesan-kesan nggak Mas? Ya lumayan sih, cukup semangat juga buat mainin Liga Fantasianya itu.
Iya. Sebelumnya kan gue main di Liga Fantasia tuh ada itu yang udah tutup tuh. Iya, Liga Fantasia itu Aldi main dulu yang Indonesia. Ya, itu gue juga dulu sempat gabung ke kemana aja itu sampai bikin berapa akun. Nah yang di sini ini main cuma satu akun doang sih, akun asli. Ya kebetulan teman-teman komunitas ICI juga bikin grup sendiri juga, bikin adain semacam kompetisi juga. Ya jadi penyemangat juga loh buat setiap kali mau Giornata mau mulai, ya kita iseng otak-atik, transfer pemain, bikin formasi. Berarti lumayan lah ya, jadi ada wadah gitu ya buat buat Mas Hendra sebagai pecinta Serie A, jadi buat ada mainan juga lah ya. Iya. Alhamdulillah juga, kami senang juga kalau gitu bisa mewadahi, dan ya kaminya sendiri juga senang gitu. Jadi week per week itu kayak ngerasain ada kompetisinya juga gitu Mas di Optis League-nya gitu. Iya. Happy sih. Tapi Mas Hendra tuh waktu itu tahu si Optis League-nya ini dari mana Mas? Kan Mas Hendra dari awal tuh, berarti Mas Hendra follow Instagram Optisnya dulu atau dari Pinsport kah, atau Mas Hendra dengerin ini juga, dengerin podcastnya kami juga? Dengerin podcastnya juga sih Mas Aldi. Oh, dengerin podcast Mas Aldi ya? Iya. Terus ada nongol juga di IG Optis League, iseng Liga Fantasia ikut join aja. Oh iya. Wah, thank you banget Mas ya. Maksudnya ternyata nih ada pendengarnya Aldi. Ini gue mau nanya Mas, tapi nggak apa-apa nih kalau sebenarnya lu mau jawab jujur aja ya. Maksudnya ini sebenarnya lu dengerin Optisnya juga apa enggak nih Mas? Ya dengerin juga sih kalau lagi pas lewat ada atau lagi ada yang promosiin Mas Aldi atau siapa gitu. Oh gitu. Jadi pernah ya? Oke. Iya, thank you banget Mas, udah thank you banget Mas. Karya kita. Iya, udah dengerin ya apa yang kita bikin gitu ya, karya kita ya, happy banget lah. Selain tujuan kita sih sebenarnya selain bikin kompetisi buat seru-seruan juga, sebenarnya kita pengen ngajak teman-teman pecinta Serie A buat main Serie A, seri fantasinya, sama juga supaya dengerin podcast kita juga gitu, biar jadi wadah lah buat para pecinta Serie A. Dan kalau misalnya Mas Hendra suka podcast kita gitu ya, kita berharap kalau Mas Hendra bisa share lah podcast ini ke teman-teman Mas Hendra gitu. Walaupun Mas Hendra kan sebenarnya suka Inter sukanya ya, tapi di sini kan kita juga bahas tim-tim selain Inter, ada Milan, Juve, Napoli, dan kadang juga tim-tim di klasmen bawah lah ya. Jadi ya itu sih happy. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas, ini agak personal. Mas Hendra kalau saya lihat kan ini nih suka main bola juga, jadi kiper kayaknya Mas Hendra ini kan. Iya. Pertanyaannya gini Mas, menurut Mas Hendra kiper sekarang tuh yang dibilang kiper modern, yang harus bisa main bola pakai kaki, bisa ngalirin bola gitu ya, itu penting gak Mas? Penting banget. Kalau Mas Hendra ngelihatnya gimana tuh? Karena emang jadi ada tambahan orang untuk nge-build up serangan, atau kayak jadi bisa keluar dari tekanan, atau gimana tuh Mas? Kenapa Mas Hendra anggap penting? Jadi ada backup buat serangan sih. Jadi pemain belakang itu bisa sedikit maju ke depan. Oh iya. Jadi emang Mas Hendra tuh ikut dinamis lah ya, menyetujui ya dengan adanya kiper modern itu tuh penting ya. Ya kayak Onana waktu masih di Inter, ya lumayan keren sih. Onana di MU itu emang gak ada sistemnya Mas sebenarnya Mas. Di Inter itu kan sistematis ya. MU itu dia lupa bahwa beli kiper itu gak cukup, dia harus punya sistem juga gitu kan. Mungkin kita yang nonton Serie A tahu lah ya gimana bagusnya Onana gitu ya. Tapi fans MU mungkin yang banyak teman-teman yang masih muda nih, darah muda lah, langsung marah-marah aja hawanya gitu. Nah, mungkin itu aja Mas ya. Karena Mas Hendra tadi ada kesibukan lain ya, mungkin gak banyak waktunya. Mungkin kita mau tunjukkan aja nih Mas. Ini adalah bukti kalau kita serius untuk memberikan hadiah ke para pemenang Serie A Fantasy League. Congrats buat Mas Hendra. Ini adalah jersey Inter musim ini. Ini original ya? Ini original. Ini bukan punya gue ya Mas ya. Punya gue, tagnya udah gue potong. Iya, ini ada tagnya. Benar. Ini baru dibeliin nih. Keren. Itu nggak bisa dikirim aja ke Mas Aldi. Kalau ini dirasa tidak asli, Mas Hendra bisa langsung kontak seller di Tokopedia ya. Iya Mas, benar Mas. Kalau dirasa tidak asli boleh dihubungi lagi kami.
Oke, Mas Hendra, itu aja Mas. Sukses terus buat pekerjaannya, buat semoga sehat juga Mas Hendra dan keluarga gitu ya. Tapi satu, mungkin ini gue pengen minta satu dari Mas Hendra, masukan atau saran bagi kita secara optis podcastnya atau optis di seri Fantasi League-nya. Ada nggak Mas? Kayaknya nggak ada sih, udah keren semua sih Mas menurut gua. Alhamdulillah. Maksudnya update klasmennya tuh cukup ya Mas ya? Iya, cukup informatif ya dari kita ya? Udah cukup sih, jadi kayak tim yang baru masuk atau orang yang baru masuk itu ya dihitungnya pas dia baru masuk. Oke. Nggak langsung yang poin total dia di Liga Fantasinya. Iya, benar. Itu memang kita masih kalkulasi sendiri tuh Mas, karena di Fantasi Serie A-nya nggak ada ya. Ya karena kita ngasih privilege juga lah untuk teman-teman yang join kita emang dari awal gitu. Ya udah, Mas Hendra, itu aja. Salam kenal Mas Hendra. Iya, salam kenal. Saya Reza, ini Aldi dan ada si Rangga di sana. Mungkin ya kalau Mas Hendra pernah dengerin Optis ya, dan sesekali lihat konten-konten Optis di Instagram juga gitu. Sehat selalu buat Mas Hendra ya. Kalau gitu kami pamit ya Mas, kami tutup ya. Yuk. Yeah, thank you Mas Hendra. Thank you Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ciao.